Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita kembali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita beribadah kepada Allah dengan cara menuntut ilmu. Semoga Allah berkahi usaha kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, diamalkan dan diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Kembali pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara salat yang benar yang telah diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah apapun harus disertai dalil. Ya, ibadah apapun, dalil, keterangan, contoh, tuntunan, ya. Tidak boleh kita mengada-ngada membuat-buat sendiri ibadah tanpa adanya tuntunan, dalil, keterangan dan contoh. Dan kemarin kita sudah bahas sifat salat Nabi ini, tata cara ibadah salat sampai sujud, ya. Insyaallah antum masih ingat kita sampai sujud, dari kita mulai dari awal takbiratul ihram, pembahasannya sudah beberapa kali. Dan hari ini pertemuan keberapa? Pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan lanjutan. Bagi antum yang punya buku ini, sifat salat Nabi, ya, barangkali punya rujukan kita di sini, ya. Banyak yang kita nukil dari kitab ini, sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Banyak yang kita nukil dari sini karena lengkapnya, ya, dalil-dalil yang beliau sampaikan. Dan insya Allah sangat membantu kita untuk kita bisa lebih memahami tentang sifat salat Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, yang punya bukunya silakan buka di halaman 274. Di halaman 274. Setelah kita sujud tentunya bangkit, ya, naik dari sujud. Bangkit atau naik dari sujud. Tentunya sujud dengan sempurna, sujud dengan tumak nina, tidak tergesa-gesa, posisi sujud juga benar, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, kemudian setelah sujud, selesai baca zikirnya, atau selesai baca doa-doa yang kita panjatkan pada waktu sujud, maka kita bangkit, mengangkat kepala, ya, dari sujud tersebut sambil bertakbir. Ya, sebagaimana kita lakukan saat ini atau kemarin atau nantinya. Bangkit dari sujud, kita membaca Allahu Akbar. Lalu kita duduk. Ya, pada waktu itu kita duduk, dan kita pada waktu duduk itu tentunya duduk dengan cara iftirash. Ya, iftirash kita tahu kita duduk di atas paha kiri. Ya, duduk di atas paha kiri dan kaki kanan jadi berdirikan. Itu cara duduk iftirash. Setiap solat yang kita berada di rakaat yang kedua, setiap solat yang kita berada di rakaat yang kedua, ya, maka kita duduknya iftirash, ya, rakaat kedua, ya. Adapun rakaat terakhir berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan iftirash, ada juga dengan tawarruk. Tapi ketika kita solat pada waktu rakaat kedua dari zuhur, asar, maghrib, ya, dan isya, tentunya kita duduknya dengan iftirash, ya, yaitu apabila engkau sujud, mantapkanlah sujudmu, lalu apabila engkau bangkit dari sujudmu, maka duduklah di atas paha kirimu. Ada di halaman 275, ya. Di halaman 275. Engkau duduk di atas paha kiri dan kaki kanan ditegakkan, ya. Telapak kaki kanan ditegakkan. Itu namanya duduk iftirash. Ya. Nah, ini insya Allah mudah dipahami, dan tentunya sekali lagi semuanya dengan tumak ninah. Dan ada lagi duduk yang lain, duduk iqa'ah. Bisa lihat di halaman 276. Duduk iqa'ah. Dan duduk iqa'ah ini adalah duduk yang diperbolehkan
kalau kita memang barangkali ingin seperti ini, tapi yang lebih sering memang Rasul melakukan dengan iftirash, ya. Duduk iqa' ini adalah duduk dengan berjinjit di atas ujung-ujung jari kedua kaki dan menempelkan pantat pada kedua tumit di antara dua sujud. Karena Rasul pernah melakukan hal seperti ini. Terkadang beliau seperti ini, duduk iqa'. Dan boleh pilih salah satu, tapi yang lebih sering Rasul lakukan dengan duduk iftirash. Barangkali ada yang bisa mencontohkan di sini praktek. Ya, silakan. Ya, supaya kelihatan yang lainnya. Ya, alhamdulillah. Duduk iqa'. Pertama duduk iftirash dulu. Duduk iftirash. Ya, Anda nggak lihat. Iya, seperti itu. Kemudian iqa'. Ya, sekarang coba diarahkan ke kamera supaya bisa dilihat sama yang lain. Atau menghadap kemari berarti. Menghadap ke saya. Nah, coba yang pertama duduk iftirash. Angkat bajunya belakang. Ya. Akhwat kelihatan? Duduknya apa orangnya? Ya, kelihatan ya, cara duduk seperti itu, duduk di atas apa itu? Di atas paha kiri ya. Dan ini yang benar. Karena dalilnya ada sebagaimana kita baca di halaman 275, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Ya, sekarang iqa'. Nah, seperti itu, diangkat bajunya supaya kelihatan. Nah, seperti itu ya, duduk iqa'. Jadi pantat itu menempel kepada kedua tumit. Nah, kemudian diberdirikan seperti itu. Ya, barangkali ada yang bisa seperti ini, silahkan. Boleh pilih salah satu, tapi yang lebih sering Rasul lakukan dengan duduk iftirash. Nah, kemudian satu lagi yang salah, yang begini. Bersilang. Nah, ini kan yang kita coba dikamerakan. Ini yang kita lakukan mungkin waktu kecil ya. Duduknya seperti itu, bersilang. Nah, ini kan kadang kita lihat orang begitu duduknya, kita duduk begitu. Nah, ini nggak ada hadis sahih tentang duduk seperti ini ketika duduk di rakaat yang kedua. Apalagi sebagai rakaat yang terakhir. Jadi hanya dua saja ya, cara duduk yang benar. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Yang barangkali kita lihat kaum muslimin masih banyak yang seperti itu di masjid-masjid terutama ya. Mereka duduknya dengan cara seperti itu, bersilang begitu. Jadi bukan duduk di atas paha kiri dan kemudian telapak kaki kanan diberdirikan. Ini iftirash ya, atau berjinjit tadi. Duduk di atas paha dan paha itu menyentuh kepada tumit ya. Taib, insyaallah mudah dipahami, tapi kita menjelaskan juga karena masih ada kaum muslimin yang beribadahnya sebagaimana kita dulu waktu masih kecil, yaitu duduknya dengan bersilang. Kira-kira jamaah di sini masih ada yang begitu? Nggak ada ya? Wah, di sini kan sudah sunnah semua ini, masya Allah, udah paham semua ya. Ya, taib. Kemudian wajib tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, tidak tergesa-gesa. Tumakninah itu pada semua gerakan. Apabila tidak ada tumakninah maka tidak sah solat seseorang. Karena tumakninah itu adalah rukun solat. Ya. Kita baca di sini Rasulullah juga seperti itu ya, tidak tergesa-gesa dalam duduknya di antara dua sujud. Nah, kemudian bacaan zikir. Bacaan zikir ketika duduk di antara dua sujud, di sini banyak pilihan. Silakan pilih salah satu. Ya, ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada juga Rabbighfirli ya. Dan Nabi pernah membaca ini, pernah juga baca yang lain. Insya Allah kita sudah paham dan sudah membacanya dengan benar ya. Cuma jadi masalah mungkin tambahan wa'fu anni. Yang kita mungkin pernah membacanya, pernah mengamalkannya waktu kita kecil. Karena kita tidak belajar secara detail tentang ibadah sholat. Hanya berdasarkan buku yang ada atau berdasarkan guru yang ada, yang ternyata terkadang guru itu juga keliru ya menjelaskan kepada kita. Kita bacanya kan begini dari kecil ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kalimat tambahan wa'fu anni ini yang tidak ada dalam hadis yang sahih. Ya. Wa'afini. Ya, sampai di situ saja. Tidak ada wa'fu anni.
dalam semua riwayat yang ada dari berbagai macam kitab hadis tidak ada tambahan wa'fu anni. Tapi gitu yang kita baca dari kecil kan. Nah, ini gimana caranya? Kok bisa seperti itu? Kalau kita mau jujur memang tidak ada. Satu persatu kita cek hadisnya atau para ulama sudah menjelaskan begitu banyak. Makanya di buku ini pun tidak ada. Syekh Al-Albani rahimahullah tidak menyebutkan kalimat wa'fu anni sebagai tambahan bacaan doa kita ketika duduk di antara dua sujud, karena memang tidak ada. Konteksnya tidak ada tentang bacaan itu di duduk antara dua sujud. Lalu dari mana tambahan itu ada? Karena kita diajarkan begitu kan, sampai wa'fu anni. Dan barangkali Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat masih membacanya. Nah, makanya kita belajar seperti ini kan supaya kita bisa mengetahui seperti apakah yang Rasul contohkan. Nah, sekarang saya akan posting di Telegram saya. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat melihat Telegram saya. Dari mana bacaan wa'fu anni itu? Ya, yang kita baca selama ini kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Adapun wa'fu anni itu tidak ada dalam hadis sebagai bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Silakan baca. Ini tambahan tambahan inilah tambahan keterangan saya jelaskan di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Sudah ketemu? Sudah saya posting barusan. Mari kita baca. Sesungguhnya tambahan kalimat wa'fu anni ada sebetulnya, bukan tidak ada hadisnya. Ada dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Di mana Nabi mengatakan qul Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Nah, ini ada hadisnya. Tetapi ternyata bacaan ini konteksnya bukan berkaitan dengan bacaan duduk di antara dua sujud. Doa ini merupakan kalimat yang diajarkan Nabi kepada sahabat yang merasa tidak bagus bacaan Al-Qur'annya. Ada seorang sahabat yang mengatakan dia bacaan Qur'annya kurang bagus. Bagaimana? Apakah bisa diajarkan bacaan yang lain? Karena beliau mungkin baru masuk Islam atau mungkin tidak banyak hafalan Qur'annya. Maka beliau meminta kepada Nabi SAW diajarkan kalimat yang bisa mencukupi kekurangannya itu. Maka Nabi pun SAW mengajarkannya, dan diantaranya adalah doa ini. Konteksnya adalah kalimat ini diajarkan Rasul kepada sahabat yang merasa tidak bagus bacaan Al-Qur'annya. Bukan berkaitan dengan doa duduk di antara dua sujud. Nah, seperti itu. Kita nggak tahu seperti ini waktu kita masih kecil. Oh, ternyata dari sini asalnya. Ternyata dimasukkan oleh sebagian ulama. Ada sebagian ulama memasukkan bacaan ini kepada bacaan doa di antara dua sujud. Di buku-buku tentang sholat, termasuk kita yang membacanya. Jadi kalau kita lihat secara hadis tidak ada. Konteks kita bicara konteks. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan ada wa'fu anninya. Tapi justru ini kan yang Rasul ajarkan kepada sahabat, karena beliau tidak bisa bagus bacaan Qur'annya, dan beliau minta bacaan yang lain, bacaan Qur'an bukan bacaan doa pada waktu duduk di antara dua sujud. Nah, seperti itu Jadi ada sebagian ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah yang memasukkan kalimat ini ke dalam bacaan doa ketika duduk di antara dua sujud, sampailah kepada kita sampai hari ini. Tapi ketika kita sudah besar, kita mempelajarinya, ternyata asal muasalnya kalimat wa'fu anni tambahannya itu dari sini ternyata. Jadi ada sebagian ulama memasukkannya, dan kata mereka enggak masalah. Memasukkan ini kan doa, apa salahnya? Kita katakan enggak tepat. Karena konteks kan beda. Bacaan ini memang bagus banget semuanya Allahumma ighfirli warhamni wahdini semuanya. Tapi kan konteksnya bukan doa di antara dua sujud yang Rasul ajarkan, yang Rasul contohkan, yang Rasul praktekkan, yang Rasul tuntunkan. Ini konteksnya konteks yang lain. Karena Rasul ingin mengajarkan sahabat. Karena beliau tidak bagus bacaan Al-Qur'annya, meminta Nabi mengajarkan kalimat yang bisa mencukupi kekurangannya. Seperti itu. Jadi kalau kita baca semua riwayat yang ada dari berbagai
kitab hadis, ya, para ulama hadis, maka tidak ada satupun, ya, konteksnya, ya, kalau duduk di antara dua sujud tidak ada satupun tambahan wa'fu anni. Dan saya pun baru tahu ketika saya besar, ya, ketika SD, SMP, SMA bacanya itu juga, ya, mantan juga sih. Ya, kalau antum kan nggak mantan kan, masya Allah, dari kecil udah sunnah, masya Allah. Bedanya anak sama antum begitu. Begitu kuliah baru tahu, ya, banyak perubahan ketika kuliah, alhamdulillah. Baik, ini sebagai tambahan buat kita bahwa ternyata kalimat seperti itu sebetulnya tidak ada, supaya kita tahu, ya. Tapi kenapa dimasukkan? Nah, alasannya ada lagi. Kenapa ada sebagian ulama memasukkan kalimat itu ke dalam bacaan doa ketika duduk di antara dua sujud? Kata mereka, nggak ada salahnya. Ya, nggak ada salahnya. Ini kan bagus. Kan mirip-mirip gitu kan. Mirip-mirip semuanya dengan bacaan doa di antara dua sujud. Mirip-mirip, cuman tambahan satu saja di akhir. Ya udah, masukin aja sekalian. Kan nggak masalah. Ini kan boleh. Nah, ya, seperti itu. Karena mereka mengatakan bahwa ada seorang sahabat pernah membaca ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia bersin. Nah, dia membaca alhamdulillah, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, seperti itu. Kata mereka, ini sahabat pernah membaca kalimat yang Rasul tidak pernah mengajarkannya. Ya, padahal pada waktu itu tentunya kita meyakini sahabat membaca itu karena memang Rasul pernah mengajarkannya. Ataupun kalau memang Rasul belum pernah mengajarkan, mencontohkan ucapan itu, ucapan bangkit dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Andai kata belum, tapi ketika Rasul bertanya, tadi siapa yang mengucapkan kalimat itu? Ditanya sampai 3 kali, saya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan bahwa pada waktu dia mengucapkan kalimat itu ada 30 malaikat saling berebutan, ya, siapa di antara mereka yang membacanya, ya, dibawa naik ke langit. Nah, Rasul mengatakan demikian. Jadi Rasul kalaupun memang belum, ya, mempraktekkan kalimat itu atau belum mencontohkan, tapi sahabat membaca. Nah, tapi Rasul menetapkan bolehnya. Itunya namanya takririyah. Sunnah itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Itu namanya sunnah. Sunnah itu artinya ajaran, ya. Ya, sunnah sekali lagi adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Andai kata pun sahabat mengucapkan kalimat itu dan Rasul belum mengajarkan, tapi kok dia berani mengucapkan kalimat seperti itu. Ya, ucapan yang benar kan bukan begitu awalnya. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Ya, tapi kemudian dia membaca kalimat seperti itu dan Rasul membolehkan dan tidak mengatakan, oh ini enggak boleh, ini enggak sah, enggak. Rasul membolehkan. Itu merupakan ketetapan Nabi. Jadi kalau sahabat andai kata melakukan sesuatu yang belum ada tuntunan, tapi Rasul mengatakan boleh, berarti itu sunnah. Karena Rasul sudah menetapkan itu bolehnya. Tapi kalau kita di zaman sekarang mengada-ngada suatu perkara yang memang tidak ada sebelumnya, lalu kita katakan boleh, yang menetapkan siapa? Yang mengatakan boleh siapa? Sahabat melakukan sesuatu, ya, yang Rasul belum ajarkan, tapi Rasul mengatakan bolehnya. Tapi pada kesempatan yang lain Rasul juga pernah mengatakan tidak bolehnya, ya, untuk hal-hal yang lain. Jadi yang Rasul langsung yang menetapkan itu namanya sunnah, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Baik, ya, kita sambung lagi. Insya Allah ini mudah dipahami. Duduk di antara dua sujud dengan membaca doa-doa, ya, yang disyariatkan, dan duduknya dengan iftirash atau iqa'. Kemudian duduk istirahat sebelum bangkit berdiri rakaat berikutnya. Setelah kita selesai wa'afini, lalu kita sujud lagi kan, Allahu Akbar, sujud lagi, ya, kita baca subhanallahi a'la atau subhanallahi a'la wa bihamdi dan lain-lain. Lalu kita ingin bangkit ke rakaat yang kedua. Bangkit ke rakaat yang kedua, maka kita disunnahkan untuk duduk, namanya duduk istirahah, ya, istilahnya duduk istirahat sebelum bangkit berdiri ke rakaat berikutnya. Dan duduk istirahat ini sunnah, ya, nggak wajib. Kalau kita mau duduk boleh, kalau nggak duduk pun nggak apa-apa, langsung saja berdiri. Ya, Rasul pernah mencontohkan duduk, pernah juga tidak duduk, ya. Tapi beliau pernah duduk dan duduknya agak lama, dan itu tidak ada bacaan, cuma istirahat. Kenapa? Karena sujudnya Rasul itu lama. Beda sama sujudnya kita. Rasul sujudnya lama. Coba kok kita praktekkan, ya, kita sujudnya lama, langsung berdiri, itu langsung keliengan, ya kan?
Langsung kita kayak orang vertigo gitu loh. Karena kelamaan sujud tiba-tiba langsung berdiri. Ya, apalagi bagi orang tua. Nah, karena Rasul sujudnya itu lama ya, terutama ketika beliau sholat sendirian di waktu malam, maka beliau duduk dulu baru berdiri, duduk istirahat ya, supaya nanti pas berdirinya nggak oleng gitu kan. Karena Rasul disebutkan dalam hadis ketika sholat malamnya beliau bacanya panjang. Tulul qunut, bacaan salat malamnya panjang sekali, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Rukuknya pun selama itu, selama seperti berdirinya. Sujudnya pun selama itu, sama seperti berdirinya. Berdirinya seperti baca Al-Baqarah. Bayangkan panjang kan? Nah, rukuknya pun sepanjang itu. Selama itu rukuknya, beliau ulang-ulang lagi. Ketika sujud pun selama itu. Nah, wajar-wajar saja ya, karena panjang sehingga sebelum berdiri beliau duduk dulu. Maka bagi kita barangkali yang sholatnya sendirian ya, tidak berjamaah ya. Kalau berjamaah kan biasanya sebentar ya, sebentar, biasanya imam tuh sebentar, tidak lama ketika sujudnya. Tapi kalau kita sholat sendirian, maka kalau kita lama ketika sujudnya, maka sebaiknya kita duduk dulu supaya tidak vertigo, tidak keliengan gitu loh. Kan biasanya begitu kan antum ya, kan bacanya panjang kan ketika sujud. Iya. Ya, ketika sujud antum panjang sekali kan, baca ulang lagi, sebagaimana panjangnya surah Al-Baqarah. Ya, kemudian disebutkan di halaman 281, bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit berdiri ke rakaat selanjutnya ya. Bertumpu ini bisa dengan dua cara, bisa seperti ini kita bertumpu untuk bangkit berdiri, bisa juga dengan cara seperti ini ya. Ya, dua-duanya disebutkan di sini di hadisnya, dan kalau kita boleh pilih salah satu. Dengan begini kita tempelkan ke lantai, atau dengan cara begini kita tempelkan ke lantai atau di atas sajadah kita. Ya, maunya seperti apa, yang enaknya seperti apa, nggak masalah ya, karena dua-duanya disebutkan di sini di halaman 282. Rasul pernah melakukan hal seperti itu. Nah, ini insya Allah ya, mudah dipahami ya. Nah, maka setelah itu kita pun bangkit menuju ke rakaat yang kedua. Kita bertakbir lagi, Allahu Akbar, bangkit ke rakaat kedua. Kemudian kita kembali membaca surah Al-Fatihah. Ya, membaca surah Al-Fatihah. Nah, ketika membaca surah Al-Fatihah ini, apakah kita mulai lagi dengan ta'awud sebagaimana rakaat pertama? Rakaat pertama kan kita bacakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru masuk Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Di rakaat kedua ini tidak ada keharusan ya membaca ta'awud, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Tidak ada keharusan untuk membaca ta'awud. Nah, demikian. Jadi seperti itu seterusnya. Sekarang kita masuk tasyahud awal. Tasyahud awal ya. Cara duduk tasyahud awal, halaman 284. Duduk tasyahud awal ya, yaitu dengan cara bentangkan paha kirimu kemudian bertasyahudlah, kata Rasulullah. Duduk ya, bentangkan paha kiri seperti duduk tadi ya, di antara dua sujud, kemudian bertasyahudlah. Dan tidak boleh pada waktu itu duduk seperti hewan, sebagaimana anjing ya, tidak boleh seperti itu. Caranya sebagaimana kita lihat tadi yang benar ya, duduk dengan duduk iftirash ya, sama tasyahud awal dengan duduk di antara dua sujud itu sama ya, dengan iftirash, cara duduknya sama. Insyaallah mudah dipahami ya, kita bisa baca sendiri hadis-hadis yang ada di buku ini. Jadi kita sekedar menegaskan kembali dan menambahkan apa-apa yang barangkali terjadi perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Kemudian setelah itu, setelah kita duduk tasyahud awal, kita menggerak-gerakkan jari telunjuk. Pada saat tasyahud, kita mengangkat jari telunjuk terlebih dahulu ya. Kita letakkan kedua telapak tangan kita di atas lutut atau di atas paha, dua-duanya boleh. Lalu kita langsung otomatis ya mengangkat jari telunjuk. Ya, seperti itu ya. Mengangkat jari telunjuk bukan pas illallah. Itu enggak ada di hadis. Dari kecil kita juga mengamalkan seperti itu. Saya juga termasuk, karena enggak paham. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru diangkatkan
telunjuknya. Nah seperti ini nggak ada hadisnya, cuma ini perkataan-perkataan sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena kata mereka ini maksud dari telunjuk itu untuk mentauhidkan Allah. Jadi pakai makna mereka. Padahal di hadis nggak ada keterangan. Di hadis keterangannya adalah ketika Rasul duduk, ya pada waktu tasyahud awal, maka setelah itu setelah duduk meletakkan dua telapak tangannya di lutut atau di paha, segera langsung Rasul mengangkat. Membaca mulai dari awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah ini yang perlu kita pahami, barangkali di antara kita masih membaca seperti itu, ya, asyhadu an la ilaha illallah baru diangkat. Nah ini keliru ya, karena tidak ada hadisnya seperti itu, nggak ada tuntunannya. Ketika kita mengangkatnya, nah mengangkatnya ini pandangan mata kita ke arah telunjuk tadi, sebagaimana kita baca di halaman 287. Lalu beliau mengarahkan pandangan, ya, beliau mengarahkan pandangan kepadanya, ke telunjuk tersebut. Dari awal sampai akhir, pandangan mata kita ke tempat sujud, ya, ke tempat sujud dari awal sampai akhir, pandangan mata kita. Tapi khusus kalau kita baca tahiyat, ya, rakaat kedua, atau mungkin rakaat ketiga sebagai rakaat terakhir, atau mungkin rakaat keempat sebagai rakaat terakhir, maka setiap kita tahiyat, kita pandangan matanya ke telunjuk, ke jari telunjuknya, karena Rasul pun melakukan hal seperti itu, ya. Nah kemudian bagaimana dengan menggerak-gerakkan, ya, di sini juga ada sebetulnya dalilnya, tapi saya akan lengkapi dengan artikel. Coba lihat artikelnya. Iya, saya akan posting sekarang tambahannya. Silakan dibaca di Telegram ya. Bagaimana hukum menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud? Ya. Di sini kita baca hukumnya sunnah ya, menggerak-gerakkan jari itu, karena ada hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam kitabnya Qurratul Ainain dan seterusnya, silakan baca sendiri. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, kemudian beliau Nabi SAW duduk iftirash di atas paha kirinya dan menjadikan tangannya yang kiri di atas paha dan lututnya yang kiri pula, dan meletakkan ujung siku kanannya di atas pahanya yang kanan, dan beliau pun membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya, dan beliau mengangkat jari telunjuk. Nah, jadi setelah duduk, lalu letakkan telapak tangan di lutut atau di paha. Setelah itu beliau mengangkat. Ini kalimat seperti ini semua di hadis seperti ini. Beliau mengangkat otomatis ya, tanpa menunggu lagi sampai illallah. Enggak ada kalimat seperti itu. Maka aku pun melihat, kata beliau menggerak-gerakkannya. Jarinya itu digerak-gerakkan sambil berdoa dengannya. Ya, kemudian aku datang setelah itu ketika cuaca dingin, maka aku melihat para sahabat yang tangan mereka juga bergerak dari bawah pakaian mereka. Nah, ini supaya kita paham kenapa sih ada kaum muslimin yang menggerak-gerakkan. Apa ini suatu perbuatan yang terlarang? Ya, nggak boleh kita katakan demikian karena hadisnya pun ada. Dan hadis ini disahihkan ya, dianggap sahih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Al-Albani dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak menggerakkannya pun tidak masalah. Sah salatnya. Ya, yang penting jangan sampai nggak diangkat jari telunjuknya. Ya, kecuali kalau nggak punya jari. Kalau nggak punya jari nggak apa-apa, terutama jari telunjuk nggak ada, ya maka tidak masalah. Selama masih punya jari telunjuk maka angkat. Itu cara sholat yang Rasul contohkan. Mau digerakkan atau tidak, ya boleh pilih salah satu. Digerakkan sunnah, nggak digerakkan juga sunnah. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis lain pun dijelaskan bahwa Rasul tidak menggerakkan.
Gitu maksud saya. Di hadis-hadis yang lain banyak juga Rasul dijelaskan beliau mengangkat ya jarinya, tapi tidak dijelaskan tentang menggerakkannya. Tapi di hadis ini yang kita share ya, disebutkan tentang menggerakkannya. Ya, jadi dua-duanya ada. Terkadang Rasul menggerakkan, terkadang tidak. Saya silahkan ya kita mau pilih yang mana, tetapi insya Allah dua-duanya sunnah ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan karena memang dua-duanya hadisnya ada dan sama-sama sahih. Yang penting jangan saling menyalahkan ya. Selama hadisnya sahih, maka kita boleh pilih salah satu. Ya, selama ini antum menggerakkan apa enggak? Hah? Menggerakkan atau enggak? Yang digerakkan jarinya apa tangannya? Ya. Apa yang digerakkan? Jarinya begini ya. Nah, jadi pertama angkat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sampai selesai. Sampai kita doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil kubur wa min adzabi jahannam dan seterusnya ya. Sampai selesai baru kita berhenti. Nah, begitu berhenti langsung salam. Tapi ketika salam jangan gerakin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya pernah lihat ada yang begitu kaum muslimin ketika di masjid. Seharusnya kan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan silakan doa-doa yang lain. Setelah selesai tutup. Ya, baru kita salam. Jangan bergerak terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau terkadang begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu, saya nggak bercanda. Ada kan? Iya. Ada begitu, subhanallah. Dari mana ini? Kok menjadi menari? Ya. Jadi mereka begini nih. Selesai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka dua-duanya. Iya. Pernah nggak lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Musibah. Jadi nggak ada seperti itu ya. Jangan gerakkan jarinya ya ketika kita sudah salam, tapi tutup ya. Apalagi dengan kita bolak-balik telapak tangan. Ya, berikutnya yang mesti kita pahami. Ketika kita sudah baca tadi Al-Fatihah ya di rakaat yang kedua, ya tentunya kita setelah itu bisa baca ayat-ayat berikutnya. Jadi sini kita masuk kepada wajibnya kita tasyahud awal ya, dan disyaratkan untuk berdoa di dalamnya. Kita baca tahiyat, membaca tahiyat ya ketika di rakaat yang kedua. Jadi masalah adalah bacaannya sampai mana? Ada yang menyampaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna muhammad rasulullah, sampai di situ saja. Ya, ada juga mengatakan kita sambung dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu berdiri. Ada juga yang mengatakan sampai selesai. Yang lebih tepat yang mana? Apakah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah? Setelah itu kita bangkit berdiri ke rakaat ketiga, atau kita selesaikan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai baru bangkit ke rakaat ketiga, atau selesai sampai innaka hamidum majid ya, bahkan berdoa setelahnya baru kita bangkit ke rakaat ketiga. Mana yang lebih tepat? Nah, kita akan posting artikelnya. Tasyahud awal ini ya, selama ini mungkin dari kecil kita sampai selawat barangkali Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu kita berdiri ya. Coba kita lihat riwayat-riwayat yang ada. Ya, mari kita baca. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu, ikhwan akhwat punya Telegram ya. Nah, apakah harus membaca selawat dengan sempurna pada bacaan tasyahud awal? Apakah bacanya
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Apakah sampai situ? Atau cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad? Nah, kita baca di sini ya. Pertama, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ini kan firman Allah dalam Al-Quran ya. Pertama kita disuruh berselawat kepada Nabi. Nah kemudian dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami tatkala kami sedang berada di majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya kepada beliau, Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu, wahai Rasulullah. Sebagaimana surah apa tadi? Al-Ahzab ayat ke-56. Lalu bagaimanakah caranya? Ini sahabat bertanya nih, bagaimanakah caranya kami mengucapkan salawat kepadamu? Rasulullah orang Arab, sahabat orang Arab, dan sahabat bisa saja memberikan apa atau membuat salawat-salawatan, aneka salawatan. Karena mereka orang Arab dan mereka bisa membuat salawat-salawat dengan versi mereka sendiri. Tapi tidak terjadi. Justru sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana mengucapkan salawat kepadamu? Kalau salam kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi salawat bagaimana? Ya maka disebutkan bahwa Rasul terdiam beberapa saat sehingga kami berangan-angan seandainya Bashir tidak bertanya kepada beliau. Maka kemudian Rasul menjelaskan sini bahwa ucapkanlah ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi cara berselawat itu seperti ini, dan ini berkaitan tentang salat. Bacaan selawatnya bagaimanakah? Karena Allah memerintahkan kami berselawat. Dan setelah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, setelahnya salawat kan. Nah salawat setelahnya itu seperti apa redaksi kalimatnya? Nah ternyata seperti ini salah satunya ya, ada 8 redaksinya. 8 kita boleh pilih ya, multiple choice. Pilihannya beberapa contoh bacaan salawat. Nah ternyata Rasul mengajarkan seperti ini cara membaca salawat ya ketika di dalam solat. Kemudian berikutnya di bawahnya dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu ketika tasyahud. Ya, maka bagaimanakah caranya kami bersalawat kepadamu? Maka beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid. Ini di dalam salat ya. Rasul mengajarkan cara berselawat di dalam salat. Ya. Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, beliau menetapkan hal itu atas umatnya, yaitu beliau memerintahkan mereka untuk berselawat kepada beliau setelah mengucapkan salam. Ya. Karena kita mengucapkan salam kan, Assalamualaikum atau Assalamu ala Nabi. Beliau tidak pernah membedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ini merupakan dalil disyariatkannya membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Nah, lihat kalimatnya. Rasul tidak membedakan ini tasyahud awal sampai cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sampai di situ saja. Ternyata Rasul ketika ditanya begini bacaannya salawat, karena setelah itu kan memang bacaan salawat ya, dan Rasul tidak membedakan. Tidak cukup dengan Allahumma shalli ala Muhammad langsung berdiri, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad langsung berdiri, meskipun ini ada pendapat sebagian ulama. Kemudian yang keempat, dari Fudalah bin Ubaid, ia berkata Nabi SAW pernah mendengarkan seseorang berdoa dalam salatnya, namun ia tidak memuji Allah dan tidak berselawat kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Beliau pun memanggilnya, lalu bersabda kepadanya dan kepada yang lain, jika salah seorang di antara kalian salat, lalu dia duduk tasyahud, duduk tahiyat, maka hendaknya ia memulai dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Karena awalnya kan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, ini sanjungan-sanjungan. Kemudian berselawat. Berselawatlah kepada Nabi SAW. Jadi selawat itu ada. Ya, ketika setelah itu barulah ia berdoa apa yang ia inginkan. Doa itu kan terakhir ya. Tapi urutannya tahiyat itu tasyahud, selawat, doa. Habis itu baru salam.
Ya kalau rakaat yang terakhir ya. Ini kan bukan terakhir, berarti cuma tasyahud ya, kemudian selawat, kemudian juga boleh berdoa setelahnya. Kemudian Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, ketahuilah hadis ini nomor 4 di atas menunjukkan wajibnya berselawat atas Nabi SAW pada tasyahud yang didasarkan pada perintah beliau. Karena beliau mengatakan, ya seperti ini, kalau mau sholat, mulailah dengan memuji Allah, menyanjung Allah, dan berselawatlah kepada Nabi. Itu menunjukkan bahwa kita membaca selawat. Yang kelima, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami menyediakan siwak dan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul membangunkan beliau di suatu malam yang Allah kehendaki untuk membangunkannya. Setelah bersiwak dan berwudu di waktu malam ya, lalu beliau salat 9 rakaat tanpa duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-8. Ini namanya salat witir. Salat witir ya, witir itu jumlahnya ganjil, bisa 1, 3, 5, 7, 9 atau 11. Ya. Dan kalau witirnya jumlahnya 3, maka kita duduk cuma di rakaat yang terakhir. Ya. Kalau 5, rakaat yang terakhir. Kalau 7, kita duduk rakaat ke-6, baca tahiyat awal. Rakaat ke-7 baru tahiyat akhir. Ya, kalau 9 kita duduk di rakaat ke-8 sebagai tasyahud awal. Ke-9-nya baru tasyahud akhir. Ya, kita nggak pernah mempraktekkan barangkali nih witir seperti ini. Yang satu aja enggak. 3 lah, witirnya 3 ya. Masya Allah ya. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Witir itu artinya ganjil. Dan cara mengerjakannya yang kita lihat di hadis ya, Rasul mengerjakan dengan cara seperti itu. Kalau 7 dan 9 beliau duduk tasyahud tahiyat di rakaat yang sebelumnya. Kalau 7 berarti 6 dia duduk ya, lalu ke 9 duduk juga di rakaat yang ke-8. Kemudian beliau duduk di rakaat yang ke-8 untuk membaca tahiyat ya, tasyahud. Beliau berdoa kepada Rabbnya, membaca selawat untuk nabinya. Baca selawat juga di rakaat yang ke-8-nya. Rakaat ke-8-nya. Kenapa? Tasyahud awal. Ya, beliau membaca selawat untuk nabinya. Apakah selawatnya sampai Allahumma shalli ala Muhammad begitu saja? Enggak. Kita baca sampai selesai, sampai innaka hamidum majid. Karena semua riwayat yang ada dari sahabat berjumlah 8 riwayat, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, ada di buku ini semua ya. Saya ringkas-ringkas saja. Semuanya 8 riwayat. Semuanya sampai innaka hamidum majid. Ya, tidak ada contoh Rasul mencontohkan cuma Allahumma shalli ala Muhammad langsung berdiri, atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad langsung berdiri. Enggak ada. Semuanya versi yang ada ini kalimat redaksinya adalah sampai innaka hamidum majid. Termasuk di sini Rasul juga membaca selawat. Kemudian bangkit berdiri tanpa memberi salam, berdiri untuk melanjutkan salat yang ke-9 rakaatnya ya. Kemudian di rakaat ke-9 beliau duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, kembali lagi beliau membaca tasyahud, membaca lagi selawat dan berdoa kepada Allah di akhirnya. Setelah itu beliau salam sampai terdengar oleh kami. Ini salah satu sunnah yang kita belum pernah melakukannya ini. Salat witir 9 rakaat. Ya, Rasul ada di hadis Sahih Muslim ini. 8 duduk tasyahud awal, 9 salam. Ini sulit ya. Sulit kenapa? Bukan 9-nya, lupanya. Zuhur aja sujud sahwi terus. Zuhur, asar, isya, terutama ibu-ibu. Ya kan, karena sholatnya sendirian di rumah kan. Ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? 2 apa 3 ya? 2, 3 apa 4 ya? Nah, seringnya sujud sahwi itu, terutama di akhir-akhir bulan. Ya, karena uang dari suami yang 50 juta itu kan tinggal sedikit. Ya, bayangkan 50 juta per bulannya ibu-ibu. Betul Bu? Tanya betul apa enggak, jawabnya amin. Iya, ini 9, lebih sulit lagi kita mengingat-ingat ini yang berapa ya. Karena Rasul bacanya kan panjang tuh. Bacanya panjang di waktu malam. Nah, rakaat ke-5 berdiri lagi, panjang. Rakaat ke-6 berdiri lagi, panjang. 7 berdiri lagi, panjang. Wah, kalau kita banyak lupanya itu. Dan berapa tadi ya? Iya, ini sulit ya, tapi Rasul mengerjakannya. Pernah 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 ya. Nah, di sini kita lihat
faedahnya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata secara eksplisit, hadis ini, hadis nomor 5 di atas, menunjukkan bahwa Nabi membaca selawat untuk dirinya sendiri dalam tasyahud awal, sebagaimana beliau lakukan pada tasyahud akhir. Inilah pelajaran yang penting, maka ambil dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Maksudnya berpegang teguhlah dan lakukanlah dengan serius. Nah, seperti itu. Jadi baca sampai selesai. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama. Tuh. Al-Imam Asy-Syafi'i katanya kita mengikuti Syafi'iyah. Ya. Tidak ada perbedaan kata beliau sampai innaka hamidum majid. Dan yang saya maksudkan dengan tasyahud di sini adalah bacaan tasyahud dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyahud yang tidak dibaca selawat padanya tidaklah mencukupi. Ya, awal dan akhir sama di kitab beliau Al-Um. Di Indonesia mungkin banyak yang tidak seperti ini. Sampai Allahumma shalli ala Muhammad langsung berdiri, atau tambah lagi wa ala ali Muhammad langsung berdiri. Ya, tidak sesuai dengan imamnya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa orang yang tidak membaca selawat ketika tasyahud awal karena lupa, maka dia harus sujud sahwi. Sampai segitunya. Harus baca selawat, tidak bisa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh langsung berdiri. Ya, harus baca selawat karena memang ya Rasul mencontohkan. Ya, dan Rasul mengajarkan bagaimana redaksi kalimat yang kita bisa baca. Ya, kembali ke bukunya ya. Bagi yang punya bukunya, silakan lihat di sini. Ada beberapa versi bacaan selawat yang kita boleh pilih salah satu. Yang pertama di halaman 293. Halaman 293 ada versi riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, bacaan tasyahud tahiyat dari Abdullah bin Abbas. Ya. Yang ketiga dari Abdullah bin Umar. Yang keempat dari Abu Musa Al-Asy'ari. Yang kelima dari Umar bin Al-Khattab. Ya, yang keenam dari Aisyah. Di sini sebutkan 6 ya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama sampai 8 contoh bacaan selawat ya, yang boleh kita pilih salah satu. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Intinya jangan sampai tasyahud saja tanpa selawat. Selawat pun dibaca dengan selawat yang Rasul ajarkan kepada beberapa sahabatnya. Dan inilah contoh selawat yang terbaik, yang paling utama untuk kita baca, baik di dalam solat maupun di luar solat. Ya, seperti itu. Dan kalau kita baca di sini, semuanya sampai innaka hamidum majid, innaka hamidum majid. Lalu kita baca di sini ada contoh salah satunya. Silakan lihat di bukunya. Ada kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Contoh-contoh yang lain tidak pakai fil alamina. Langsung saja innaka hamidum majid. Ya, dua-duanya boleh. Fil alamina boleh, ya. Fil alamina innaka hamidum majid, ya, atau langsung saja innaka hamidum majid. Silakan lihat contoh-contoh bacaan selawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Selama ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, bacanya sampai mana? Sampai selesai innaka hamidum majid atau cuma pendek tadi? Sampai pendek Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad langsung berdiri. Nah, dulunya saya juga begitu. Tapi kemudian setelah kita pelajari lebih dalam ya, contohnya ternyata sampai innaka hamidum majid. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengajarkan demikian. Ya. Ya, kita baca sampai selesai, sampai innaka hamidum majid, karena Rasul pun membaca demikian. Bukankah kita diperintah, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Ini perintah dari Allah, surah Al-Ahzab. Berselawatlah kamu kepadanya. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah cara berselawat kepadamu, mengucapkan salam kepadamu? Kami paham mengucapkan salam, tapi bagaimana cara berselawatnya? Karena Allah perintahkan untuk berselawat, ya, maka jangan sampai berselawatnya ternyata hanya pendek-pendek saja. Ternyata Rasul tidak pernah mencontohkan demikian ya.
kita baca semua riwayat yang ada sampai innaka hamidum majid, dan beliau pun juga mencontohkannya. Ya. Dan beliau pernah lupa tidak membaca tasyahud awal. Allah jadikan beliau lupa. Contoh buat kita kan pelupa nih. Ya, Rasulullah dilupakan oleh Allah. Pernah beliau di rakaat kedua itu seharusnya duduk, rakaat kedua duduk tasyahud awal membaca ya, tapi beliau langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Pernah gak begitu antum? Enggak lah ya, karena khusyuk sih, Masya Allah. Iya, pada waktu itu ternyata Allah lupakan beliau sehingga beliau langsung berdiri, dan beliau sudah terlanjur berdiri dengan sempurna ya, dan membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga. Dan kemudian karena beliau lupa ya, akhirnya sebelum salam beliau sujud sahwi. Ya, seperti itu. Kalau kita lupa juga bisa kan? Kita mungkin lupa rakaat kedua kita tidak duduk, dan ternyata kita lupa, betul-betul lupa ya, maka wajib untuk nanti sebelum salam kita sujud sahwi. Setelah misalnya mungkin maghrib ya, maghrib kan 3 rakaat, ini misal contoh, kita sholat sendirian di rumah karena mungkin macet di jalanan, sampai rumah 6:30, di masjid sudah selesai berjamaahnya, laki-laki nggak bisa ke masjid juga, sudah selesai jamaahnya, akhirnya sholat sendirian di rumah, ibu-ibu juga sholat sendirian di rumah, sampai ternyata pas tasyahud kedua ya, rakaat kedua tidak baca tasyahud awal, langsung berdiri, lupa. Ya, gimana? Nanti sebelum salam ya, setelah innaka hamidum majid. Lalu sujud sahwi, sujud, duduk, salam. Ya, sujud sahwi itu sujud karena lupa. Jadi setelah innaka hamidum majid, kita takbir, Allahu Akbar, sujud. Bacanya sama semua ya. Ketika sujud subhanallahi a'la atau subhanallahi a'la wa bihamdi. Lalu Allahu Akbar, duduk lagi, rabbighfirli warhamni wajburni, seterusnya. Allahu Akbar, sujud lagi sama ya. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar, duduk dan tidak lagi membaca tahiyat. Ya, ini setelah tidak membaca tahiyat langsung salam. Itu namanya sujud sahwi, sujud karena lupa. Tidak duduk di tasyahud awal karena sudah terlanjur berdiri, sudah baca Al-Fatihah. Jangan duduk lagi. Kecuali kalau andai kata kita baru bergerak, belum sempurna tegak berdirinya dan belum juga membaca surah Al-Fatihah, boleh kita langsung duduk dan tidak sujud sahwi. Karena kita sempat duduk ya, dan kita sempat melakukan perbuatan seperti itu, tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Tapi kalau kita lupa, benar-benar lupa sampai tegak berdiri ya, dan kemudian kita lanjut terus dengan bacaan surah Al-Fatihah, jangan duduk lagi. Ya, seperti itu ya. Nanti saja kita sujud sahwi, sujud sebelum salam ya. Bapak Ibu pernah sujud sahwi? Pernah sujud sahwi? Sujud karena lupa jumlah rakaatnya, atau kelebihan rakaatnya, atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat, atau tidak duduk di rakaat yang kedua untuk tasyahud awal. Ada 4 ya. 4-empatnya Rasul pernah. Allah jadikan beliau lupa. Pertama, lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Yang kedua, beliau pernah kelebihan rakaat, zuhur 5 rakaat. Ya, dan para sahabat tidak berani untuk menegurnya, khawatir memang ada yang baru, syariat baru barangkali. Mereka diam saja. Ya, atau yang ketiga, Rasul kekurangan. Di waktu zuhur 2 rakaat, beliau langsung salam. Ya kan baru 2 rakaat. Ya, disampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau baru 2 rakaat. Akhirnya beliau sholat lagi 2 rakaat tambahan. Setelah itu baru sujud sahwi. Dan yang keempat, kalau ragu-ragu jumlah, ya ada 4 cara ya. Pertama, meninggalkan tasyahud awal. Yang kedua, kelebihan rakaat. Yang ketiga, kekurangan rakaat. Yang keempat, karena ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Jadi ketika sholat kita ragu-ragu. Ketika zuhur misalnya, 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Maka ambil jumlah terkecil. Jumlah terkecil berapa? 3 kan? Ambil 3. Mungkin bisa jadi sudah 4 pada waktu itu. Tapi kata Rasul, ambil jumlah terkecil. 3 apa 4? Ambil 3 saja. Jangan ngomong, ambil 3 aja. Jangan ngomong begitu. Udah mati aja. Dalam hati saja, ambil 3 saja. Karena lupa ya. Betul-betul diingat, apa 3? Aduh, lupa. Betul, nggak bisa. 3 apa 4 ya? Ambil jumlah terkecil 3. Nanti lanjutkan 1 lagi. Dan sebelum, gimana nih? Sujud sahwinya gimana? Sebelum salam, sujud
sahwi. Paham kan ya sujud sahwinya? Ya, jadi setelah innaka hamidum majid, takbir, duduk, salam. Jadi nggak baca tasyahud lagi, nggak baca tahiyat lagi. Ya, di antara 4 ini yang paling sering kita lupa yang mana? Kelebihan rakaat? Kayaknya enggak. Kekurangan rakaat? Kayaknya enggak. Lupa duduk tasyahud awal? Kayaknya enggak. Yang satu lagi nih, ragu-ragu dengan jumlah rakaat, terutama di akhir bulan. Kenapa sih di akhir bulan tuh suka begitu ya? Tapi ibu-ibu di sini sih enggak ya. Sini kan soleha semua. Kayaknya. Tapi kita baca kembali ya. Insya Allah nih keterangannya semua di save ya. Apa yang saya tulis di Telegram ini di save kembali sebagai hujjah bagi kita bahwa baca selawat itu jangan pendek ya. Hendaknya sampai innaka hamidum majid. Karena Rasul pun mencontohkan demikian. Dan Rasul pun mengajarkan selawat itu juga sampai selesai. Kemudian satu lagi, bacaan tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, assalamu ala, apa setelah itu? Assalamu alayka ayuhan nabi, kan begitu kan? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, itu yang Rasul ajarkan ketika beliau masih hidup. Bacaan tahiyat, bacaan tasyahud ketika sholat ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ada keterangan di buku ini bahwa setelah Rasulullah wafat, para sahabat menggantinya. Assalamu alayka menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, seperti itu bacaannya. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu para sahabat ya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh ya, karena memang ketika Rasul hidup beliau mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi ketika beliau sudah wafat maka para sahabat membacanya dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kemudian kita lihat yang lain. Ya, di halaman 301 di bukunya ada selawat kepada Nabi. Contoh-contohnya banyak di sini ya. Contoh-contohnya 7 bahkan disebutkan di sini ya. 7 contoh redaksi kalimat selawat. Dan inilah selawat yang terbaik. Silakan pilih salah satu dari 7 bentuk kalimat selawat yang disyariatkan. Nah, setelah itu kita baca, selesai bacaan tadi tasyahud awal, lalu kita berdiri menuju ke rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga ya. Tentunya sama, kita baca surah Al-Fatihah. Nanti kita juga ruku ya, bangkit dari ruku, i'tidal. Kita juga sujud. Duduk lagi ya. Di antara 2 sujud dan seterusnya ya, sama seperti rakaat-rakaat sebelumnya. Setelah itu kita bangkit menuju ke rakaat yang keempat. Ya. Dan perlu dipahami bahwa kita mengangkat kedua tangan ya. Jangan sampai enggak diangkat. Karena banyak juga kaum muslimin tidak mengangkat kedua tangannya. Biasanya mungkin mereka angkat di awal saja, Allahu Akbar, kan begitu. Ya, dan diucapkan ya. Ucapkan Allahu Akbar. Enggak boleh dalam hati. Enggak sah salatnya. Enggak usah ya, harus diucapkan kalau memang dia sehat ya. Kecuali kalau bisu, enggak bisa ngomong, enggak keluar suaranya, itu beda lagi. Tapi selama memang dia bisa keluar suaranya, ucapkan Allahu Akbar itu. Takbir, angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Jangan dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mau ruku ya,
Kita takbir, Allahu, angkat juga kedua tangan ini. Karena ada kaum muslimin yang begini, ketika mau rukuk, Allahu Akbar. Dia rukuk tapi dia tidak angkat kedua tangannya. Ini menyalahi sunnah, ya. Ketika bangkit dari rukuk, Sami Allah liman hamidah. Ada juga kaum muslimin ketika rukuk, dia langsung berdiri gini, Sami Allah liman hamidah. Ada kan begitu di masjid-masjid banyak tuh. Padahal Rasul mencontohkan mengangkat kedua tangannya. Dan satu lagi, selesai tasyahud awal menuju rakaat ketiga, kita juga disunahkan berdiri, Allahu Akbar, angkat juga kedua tangan kita seperti ini. Ada 4 posisi, ya. Jadi pertama, awal takbiratul ihram, kemudian ketika ruku, bangkit dari ruku, ya, kemudian ketika berdiri menuju ke rakaat yang ketiga, ya. Jangan dilupakan itu, karena banyak kaum muslimin, ya, ikhwan maupun akhwat yang ternyata tidak mengangkat kedua tangannya. Padahal Rasul mencontohkan mengangkat kedua tangannya. Kemudian di halaman 337, tasyahud akhir. Nah, ini yang terakhir nih. Tasyahud akhir dan wajibnya tasyahud akhir. Tadi kan tasyahud awal, ya. Tasyahud akhir ini bisa jadi di jumlah yang sholatnya 2 rakaat, seperti subuh kan? Ya, atau tahiyatul masjid atau sholat duha, semuanya 2 rakaat. Pasti membaca tasyahud akhir di situ. Atau mungkin maghrib tasyahud akhir di rakaat ketiga, atau yang 4 rakaat, ya, kita kerjakan di rakaat yang keempat. Ya, sama seperti yang tasyahud awal, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di lutut atau di paha, lalu langsung, ya, mengangkat jari telunjuk dan pandangan mata ke telunjuk tersebut dan membaca tasyahud dan selawat juga, at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah dan seterusnya. Baca juga selawat sampai innaka hamidum majid, lalu berdoalah, ya, doanya bebas, ya. Doa ada yang dikhususkan. Yang Rasul baca adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Baca di halaman 340. Di halaman 340, ya, disebutkan contoh bacaan doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ada juga bacaan-bacaan yang lain. Contohnya apa? Allahumma, bacaan apa lagi sebelum salam selain ini? Ada enggak yang bisa mengetahui bacaan doa sebelum salam yang Rasul pernah baca selain ini? Ada yang tahu? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya, Aisyah meriwayatkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan hutang. Atau doa-doa yang lain silakan, ya. Nah, di sini ada di halaman 342. Halaman 342. Contoh-contoh doa yang lain. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, Rasul baca ini, ya, boleh silakan pilih atau mungkin doa versi kita sendiri. Kalau bahasa Arab silakan dilafazkan dengan lisan kita, suara lirih, dan kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Nah, di buku ini tercantum ada beberapa contoh, ya, sampai 10. Ya, contohnya ada 10 contoh yang Rasul baca. Doa sebelum salam. Ya, kita taunya cuma satu kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur. Ternyata banyak contoh-contoh yang lain. Setelah kita membaca doa tadi, langsung salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Nah, satu lagi mungkin yang terakhir sebagai penutup buku ini, karena kita bahas sampai 4 kali pertemuan, ya. Mungkin satu lagi yang terakhir. Duduknya kita di rakaat yang terakhir itu iftirosh apa tawarruk? Tawarruk kalau maghrib dan isya, zuhur dan asar. Oke, sepakat kan, ya, tawarruk. Tapi kalau subuh, duduk ketika 2 rakaat.
di rakaat terakhir, duduk ketika sholat subuh, tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tarawih, pokoknya yang 2 rakaat semua ini, duduknya gimana di rakaat keduanya? Iftirash apa tawarruk? Kok diam-diam sih ngomongnya? Kayaknya kurang yakin gitu loh. Iftirash apa tawarruk? Tawarruk apa iftirash? Oh, iftirash ya. Baik, kita sekarang posting artikel. Ternyata ulama di sini mengatakan iftirash. Ulama di Kopinami. Ya, kita baca. Ini artikel terakhir. Duduk iftirash atau tawarruk pada salat yang hanya 2 rakaat. Pertama, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya di tengah-tengah membahas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, kemudian apabila beliau, maksudnya Rasulullah ya, kemudian apabila beliau duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini namanya duduk iftirash. Ketika beliau duduk pada rakaat yang kedua, dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, beliau memajukan kaki kiri ke samping kanan dan menegakkan kaki kanannya, lalu duduk pada tempatnya ini. Ini sifat duduk tawarruk. Jadi rakaat kedua iftirash, rakaat yang terakhir tawarruk. Ya, ini hadis pertama. Hikmah yang terkandung di balik perbedaan tata cara kedua duduk tasyahud tersebut untuk memberitahukan kepada orang yang terlambat, di antaranya itu ya, rakaat keberapa yang sedang dikerjakan oleh imam. Jadi ada perbedaan duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Yang punya tasyahud awal nih ceritanya. Jadi bukan subuh nih. Ya, ini berkaitan dengan maghrib ya, kemudian zuhur, asar dan isya. Ya, 4 rakaat. Yang kedua, jika dalam duduk tahiyat yang terdapat di dalam salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk ke sebelah kiri badannya. Para sahabat berkata, engkau benar, memang begitulah Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Ya, jadi jika dalam duduk tahiyat yang terdapat di dalamnya salam, maka beliau tawarruk. Ya, pokoknya kalau ada yang di akhirnya dengan salam, maka beliau duduk dengan tawarruk. Yang ketiga, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW duduk tawarruk di akhir salat. Nah, ini kan umum semua ini kan. Akhir salat yang mana nih? Akhir salat yang maghrib, ya, zuhur, asar dan isya, atau subuh juga termasuk. Nah, kalimatnya masih umum. Ya, duduk tawarruk di akhir salat. Tapi yang lebih kuat lagi menekankan nomor 4. Nabi SAW apabila duduk pada salat 2 rakaat yang mana menjadi penutup salat, maka beliau duduk dengan mengeluarkan kaki kirinya dan duduk secara tawarruk di sisi kiri kemudian salam. Ayo. Siapa tadi mengatakan iftirash? Ya, inilah pendapat yang kuat. Adapun yang memilih pendapat dengan duduk iftirash, dalilnya umum dan tidak disebutkan bahwa Nabi duduk pada salat yang jumlahnya hanya 2 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha hanya sekedar menjelaskan bahwa Nabi jika duduk pada rakaat yang kedua, maka beliau duduk dengan iftirash. Dan tidak disebutkan apakah pada waktu itu memang jumlahnya 2, apa 3, apa 4. Ini kita belajar ya. Para ulama kan beda pendapat. Kita pilih mana pendapat yang lebih kuat. Ada yang mengatakan iftirash, ada yang mengatakan tawarruk. Termasuk Syekh Albani yang menulis buku ini pun memilih iftirash untuk salat yang jumlahnya 2 rakaat. Tapi saya tidak mengikuti beliau. Ya, saya lebih mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Kenapa? Kita kan belajar. Para ulama-ulama sunnah kita juga kebanyakan menjelaskan iftirash kan. Iftirash ketika salatnya jumlahnya 2 rakaat. Tetapi di sini riwayat yang dikatakan 2 rakaat tadi dari Aisyah. Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah salat ya, ketika beliau duduk di rakaat yang kedua, beliau duduk dengan iftirash. Hanya itu saja keterangannya. Enggak disebutkan ini rakaat yang terakhir. Rasul duduk pada rakaat kedua, duduknya beliau dengan iftirash, tapi enggak disebutkan itu terakhir. Rakaat kedua saja, ya. Tapi kemudian kalau kita baca di hadis-hadis di atas lebih jelas lagi.
bahwa duduk sebagai rakaat yang terakhir, terutama nomor 4 ya. Hadis nomor 4, dan hadis ini pun disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi apabila duduk pada salat yang 2 rakaat, yang mana menjadi penutup salat, berarti subuh, berarti yang rakaat keduanya, ya, salat tahajud rakaat keduanya, yang menjadi penutup salat, maka beliau duduk dengan tawarruk. Ya, ini kan lebih jelas, karena kalau iftirash tadi, ya, hanya dijelaskan oleh Aisyah bahwa Rasul duduk di rakaat kedua pada waktu sholat dengan iftirash, tapi nggak disebutkan penutupnya. Ya, duduk di rakaat kedua dengan iftirash. Ya, tapi kalau kita baca di sini bahwa Rasul duduk pada rakaat kedua yang menjadi akhir dari sholat, beliau duduk dengan tawarruk. Jelas ada kalimat akhirnya itu loh. Maka saya condong kepada pendapat ini, karena ada kalimat akhirnya. Sedangkan riwayat Aisyah tadi menyatakan Rasul duduk di rakaat kedua dengan iftirash, tapi nggak disebutkan akhirnya. Bisa jadi yang 2 ini memang jumlahnya mungkin 2, mungkin juga rakaatnya 3, mungkin juga ada 4 rakaat. Rakaat keduanya beliau duduk iftirash, tapi nggak disebutkan sebagai rakaat terakhir. Bisa dipahami nggak? Iya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, beliau berpendapat duduk tawarruk hanya pada duduk rakaat akhir dari salat. Ya, duduk tawarruk hanya pada duduk rakaat akhir dari salat. Sama saja dalam salat yang jumlah rakaatnya 2 seperti subuh dan Jumat, atau 3 dan 4. Intinya setiap duduk di rakaat kedua, mau dia tuh sebagai rakaat yang terakhir atau tidak, tetap, ya, kalau dia sebagai, saya ulang lagi ya, kalau dia jumlah rakaatnya hanya 3 atau 4, ya, maka tetap, ya, duduk yang terakhir dengan tawarruk. Tapi kalau jumlahnya 2 rakaat, sebagai rakaat yang terakhir itu 2, maka duduknya dengan tawarruk juga, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya anggap lebih kuat, dan inilah maka saya dari awal saya katakan buku ini buku referensi kita paling bagus, paling lengkap. Tapi ada beberapa hal yang saya tidak mengikuti beliau dan ulama sunnah yang lain, karena kita melihat kepada dalil yang lebih kuat, ya. Di antaranya masalah ini, ya, atau masalah sami Allahu liman hamidah, ya. Beliau juga mengatakan makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau saya tidak. Saya lebih pilih pendapat ulama lain mengatakan makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, cukup menjawab Allahumma rabbana lakal hamdu. Coba dibaca kembali ya. Nomor 1, 2, 3 dan 4. Diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi. Insyaallah saya rasa Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat akan lebih yakin gitu loh, bahwa ternyata duduk dengan tawarruk, ya, untuk subuh, tahiyatul masjid, Jumat. Ya, karena apa? Di sini kalimatnya lebih jelas, terutama nomor 4 ini. Adapun penjelasan tadi, kenapa dengan iftirash, hanya dalilnya umum, tidak disebutkan terakhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka selesailah pembahasan kita dari buku Sifat Salat Nabi. 4 kali pertemuan cukup, ya. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang salat, tapi bukan lagi tata cara ibadah salatnya, tapi yang lain, insyaallah. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Masya Allah, banyak amat. Ini mau Jumatan nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika umat sholat berjamaah sesama wanita saja, apakah diharuskan dimulai dengan iqomah dari makmumnya? Yang kedua, boleh. Cepat, langsung saya cepat ya. Boleh, hukumnya sunnah. Tapi nggak usah pakai mic. Silakan. Apakah suara imamnya harus dikencangkan suaranya karena khawatir jika terdengar oleh ikhwan lainnya yang ada di ruangan tersebut? Ya, kalau memang tempatnya tempat yang aman, tentunya imam membacakan suara dengan agak keras, ya, supaya terdengar oleh makmum. Tapi kalau memang di situ seperti di masjid, ya, tentunya wanita jangan buat berjamaah sendiri. Ya, dia ikutin saja imam di depan, dia menjadi makmum, ya. Ya, tapi kalau di tempat mungkin di rumah, barangkali kan wanita kan di rumah, tidak di masjid, lalu mereka membentuk sholat berjamaah di antara mereka, nah, silakan imamnya membacakan bacaan yang cukup terdengar oleh makmum saja.
Ya, carilah tempat-tempat yang lebih aman untuk bacaan Quran tersebut supaya tidak terdengar oleh laki-laki yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita mulai yang pertama ya. Bagaimana menasihati istri yang berbeda pemahaman dalam manhaj. Kadang suka meremehkan dan meninggalkan sholat dengan sengaja. Dengan alasan badan capek dan ngantuk berat, dianggap hal biasa, bukan dosa besar. Kok bisa ya? Udah beda pemahaman dalam manhaj, lalu nggak sholat lagi. Ya Allah. Ini kewajiban suami lah untuk memperbaiki ya. Ya, kewajiban yang berat memang nggak bisa dengan capek dan berat saja ngantuknya lalu dia anggap biasa dan boleh untuk meninggalkan sholat, nggak bisa. Ini hukumnya dosa besar. Suami yang wajib untuk berjuang ya untuk bisa mendakwahi istrinya semaksimal mungkin. Ya, perbaiki terus. Tapi kalau betul-betul, mohon maaf ya, istri itu betul-betul enggak sholat sama sekali, andai kata subuh sampai isya enggak sholat sama sekali, sudah didakwahi, dinasihati, diperbaiki, didoakan, tetap enggak mau sholat sama sekali, lepaskan, ceraikan dia. Ya, cari istri yang lain, yang soleha. Ya, jangan berlama-lama dalam masalah ini. Masalah fatal, dosa besar yang luar biasa ini. Ya, tapi jangan diceraikan langsung. Coba didakwahi ya, nasihati dulu. Nggak bisa capek dan ngantuk itu sebagai alasan. Bolehkah sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat duha ketika di awal masuk masjid? Boleh. Ya, masuk masjid kita sholat duha, sholat tahiyatul masjid dan doa, sholat juga setelah berwudu. Ya, sholat sunnah setelah berwudu. 3 sekaligus, paket hemat. Masuk masjid, sholat sunnah ya setelah berwudu, karena kita wudu di masjid kan ya, lalu sholat juga tahiyatul masjid dan sholat duha karena memang pas waktunya duha ya, dari 2 rakaat dengan 3 niat sekaligus, insya Allah boleh. Kemudian berikutnya, bolehkah membaca doa bebas berbahasa Indonesia sebelum salam? Boleh ya, silakan saja. Tapi kalau bahasa Indonesia dalam hati saja untuk dilafazkan dengan lisan dengan bahasa Arab. Bagaimana kalau sholatnya duduk di kursi? Ya, duduk di kursi silahkan bagi yang punya uzur ya. Tidak boleh duduk di kursi awalnya bagi yang mampu berdiri duduk di kursi, nggak sah. Nggak sah sholatnya ya. Tapi bagi yang uzur, barangkali sakit, barangkali tua, lemah, maka boleh duduk di kursi. Dari awal dia duduk ya, lalu dia bertakbir ya. Ketika dia akan rukuk maka dia agak membungkukkan sedikit. Yang kemudian sami Allah liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Ketika sujud dibungkukkan lagi, lebih bungkuk dibandingkan rukuk. Lebih bungkuk dibandingkan rukuk. Jadi rukuk sedikit aja. Ketika sujud lebih panjang lagi. Ya, lebih jauh lagi seperti itu. Tapi kalau andai kata mampu berdiri di awal, maka wajib berdiri di awalnya saja. Dia nggak bisa berdiri untuk sholat, harus pakai kursi. Tapi andai kata bisa berdiri di awalnya saja, maka wajib berdiri di awalnya. Ya, dia mungkin sendiri atau dengan imam ya. Takbir Allahu Akbar, setelah itu duduk. Awalnya berdiri. Jangan dari awal sampai akhir duduk. Andai kata dia bisa mampu berdiri di awalnya, wajib untuk berdiri di awalnya. Setelah itu kalau dia nggak mampu, keliangan, kan siapkan kursi di belakang kan. Kalau dia nggak mampu, ya takut jatuh, maka dia boleh duduk setelahnya. Ini kalau dia bisa mampu dari awal untuk berdiri. Tapi kalau nggak mampu dari awal, maka boleh dari awal dia duduk. Kemudian kalau kita salahnya sampai 2 kali atau lebih, apa kita batalkan sholatnya atau sujud sahwi saja? Salahnya sampai 2 kali. Salahnya seperti apa nih? Model salahnya itu kan saya katakan 4 tadi kan. Tidak tasyahud awal langsung berdiri ke rakaat ketiga, atau kelebihan rakaat, kekurangan rakaat, atau ragu-ragu dengan jumlah rakaat. Kalau bisa diberikan contoh ya, salahnya itu seperti apa? Sampai 2 kali atau lebih, supaya kita lebih mudah memahami pertanyaannya. Jika dalam sholat lalu bersin,
Apakah mengucapkan alhamdulillah? Karena pernah mendengar ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Tidak mengucapkan alhamdulillah, ya. Tidak usah, karena ini kita sedang sholat. Rasul pada waktu itu memang mendengar ada sahabat membaca alhamdulillah ketika sholat. Tapi setelah itu Rasul mengingatkannya bahwa di dalam sholat ya kita harusnya sibuk dengan bacaan-bacaan yang kita baca ketika sedang sholat. Maka tidak usah membaca alhamdulillah ketika bersin. Itu kan bacaannya ketika di luar sholat. Apakah di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah pakai surat pendek lagi atau tidak? Ada riwayatnya, terkadang Rasul membaca lagi. Setelah Al-Fatihah membaca lagi, terkadang juga Rasul tidak membacanya. Tapi yang lebih sering adalah tidak membaca. Ya, jadi cukup membaca Al-Fatihah saja sudah cukup ya, sah sholatnya. Yang penting rakaat pertama dan rakaat keduanya itu yang kita perhatikan. Bahkan rakaat pertama kedua pun tanpa membaca setelah Al-Fatihah pun boleh. Langsung ruku. Yang penting Al-Fatihahnya yang dibaca. Ya, setelah amin, barangkali kita nih capeknya luar biasa atau ngantuknya luar biasa. Tapi Al-Fatihah dibaca, setelah itu langsung ruku. Allahu Akbar, enggak apa-apa. Ya, ini kan sekali waktu kan, jarang-jarang banget. Tapi yang seringnya kan ibu-ibu dan bapak-bapak ya setelah Al-Fatihah kan langsung alif lam mim. Seringnya begitu, alif lam ro, langsung kan masya Allah. Yang seringnya sih begitu. Kok usah tahu? Ya perkiraan. Itu namanya berbaik sangka ya. Betul ikhwan dan akhwat? Apabila dalam sholat kita kurang sempurna, baik ragu-ragu jumlah rakaat, kekurangan rakaat atau kelebihan, kita sadar atau tahu kalau ada ketidaksempurnaan tersebut, tetapi tidak melakukan sujud sahwi, apakah sholat tetap sah? Nah loh, tahu dia, tapi nggak sujud sahwi dia. Iya. Beda sama orang lupa ya. Ini kan betul-betul dia tahu, dia kelebihan rakaat tapi nggak sujud sahwi. Dia kekurangan rakaat, tidak sujud sahwi. Dia ragu-ragu, enggak sujud sahwi. Dia tidak duduk tasyahud awal, enggak juga sujud sahwi. Sengaja dia. Nah, dia berdosa. Ya, enggak boleh seperti itu. Kan kita disuruh sholat itu sebagaimana Rasul mengerjakan ibadah sholat. Kan lupa. Lupanya enggak berdosa. Karena kita tutup dengan sujud sahwi. Tapi dia di sini sudah lupa, enggak sujud sahwi lagi dengan sengaja. Kan beda nih. Dia lupa saja, itu sebetulnya nggak dosa, dan dia tutup dengan sujud sahwi, menyempurnakan ya kelupaannya itu. Tapi ternyata dia sengaja untuk tidak sujud sahwi. Tentunya ini bisa menjadikan dia berdosa, ya. Maka jangan dilakukan hal seperti ini. Kalau dia mengerjakan dengan sengaja, misalnya zuhur 5 rakaat, sengaja dia 5 rakaat, nggak sah sholatnya, sengaja. Atau zuhur cuma 2 rakaat. Sengaja 2 rakaat nggak sah sholatnya, ya, karena tetap harus 4, ya, jumlah rakaatnya harus seperti itu. Kemudian, bagaimana hukumnya sholat terburu-buru bagi seorang ibu yang masih menyusui? Ketika sholat anak terbangun menangis. Ya, nggak apa-apa, terburu-buru sebentar, tapi terburu-buru yang masih ada tumak ninahnya ya. Artinya saya katakan setelah Al-Fatihah nggak usah lagi baca surat setelahnya. Ya, cukup Al-Fatihah saja, dan rukuknya, sujudnya, semuanya tetap ada tumak ninahnya. Jangan sampai terburu-buru, tumak ninah nggak ada, nggak sah sholat. Meskipun anak tuh menangis, kita bisa percepat, tapi percepat yang memang masih ada tumak ninahnya. Ya, seperti tumak ninah itu artinya tenang, tidak terlalu terburu-buru, ya, perlahan-lahan, ya, sabarlah, insya Allah. Ya, jangan sampai terlalu cepat sehingga tumak ninah tidak ada, akhirnya sholatnya tidak sah. Ya, jadi banyak yang bertanya ya tentang masalah doa pada waktu sujud dengan bahasa Indonesia boleh enggak? Boleh. Yang penting dalam hati, tidak kita lafazkan. Yang kita lafazkan dengan bahasa Arab. Bolehkah kita ketika sholat memakai masker karena sedang sakit, flu atau batuk, atau sajadahnya bau dan kotor? Ya, boleh kita pakai masker ya, boleh. Silakan kalau memang dibutuhkan. Hukum asalnya tidak memakai masker.
Tapi kalau memang ada kebutuhan seperti COVID kemarin kan, nggak masalah. Atau mungkin sebab-sebab yang lain, mungkin lagi sakit dan tidak ingin tertular penyakitnya ke orang lain karena berjamaah di masjid, ya pakailah maskernya, boleh, silakan. Tapi kalau ketika tidak ada uzur, maka jangan dipakai. Bagaimana hukumnya salat witir 3 rakaat tapi 2 rakaat salam? Boleh, ya. Jadi 2 rakaat dulu, setelah itu baru nambah lagi 1 rakaat. 2 rakaat salam jadinya. Jadi 3 rakaat sekaligus boleh, langsung sekali salam di akhir, di pas rakaat ketiga, atau dengan cara 2-1. Itu pun pernah ada dilakukan. Bagaimana hukumnya jika pernah sholat di masjid pinggir jalan, ternyata di teras belakangnya ada kuburan atau makam? Qadarullah baru tahu setelah selesai sholat. Apakah perlu mengulang sholatnya? Ya kan nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Dan kalau kita lihat juga, andai kata kita tahu pun, tapi memang kuburan itu di luar masjid ya, ada pagarnya yang memisahkan, tidak satu kesatuan dengan masjid, maka itu pun sah sholatnya. Ya, jadi kalau memang kita tidak tahu, apalagi yang tahu saja sah. Andai kata memang betul-betul ya, kuburan itu terpisah dari masjid, ya, bukan satu areal dengan masjid, maka boleh. Dan buktinya apa? Dipagari masjid kuburan tersebut sehingga sudah dianggap terpisah dari masjidnya. Dan yang terbaik tentunya cari masjid lain yang tidak ada kuburannya, itu yang terbaik. Bagaimana kalau kita masih melakukan gerakan atau zikir di waktu sholat yang tidak sesuai sunnah? Gerakan atau zikir di waktu sholat yang tidak sesuai sunnah karena lupa, karena masih belajar sholat sesuai sunnah, apakah kita harus mengulang sholat itu? Gerakan atau zikir di waktu sholat yang tidak sesuai sunnah karena lupa ya, betul-betul lupa, Allah tidak memberikan hukuman, ya, tidak dianggap dosa, tetapi jangan diulang kembali ya, karena sedang belajar katanya, ya sudah nggak apa-apa, insya Allah sah sholatnya. Yang penting tadi rukun-rukun sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Kalau rukun sholat ditinggalkan meskipun lupa, tidak sah. Contoh, dia nggak baca Al-Fatihah, lupa saya baca Al-Fatihah, nggak bisa, tetap tidak sah. Ya, misalnya dia nggak takbiratul ihram, jadi begitu sholat langsung baca A'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, dia tidak ada takbiratul ihram, nggak ada. Nah, ini berarti nggak sah. Pokoknya yang namanya rukun-rukun sholat tuh harus ada ya. Kalau tidak ada rukun sholat maka tidak sah. Baik, satu lagi Ustaz. Bagaimana duduk iftiroz saat rakaat terakhir saat kondisi memaksa seperti kondisi saf yang sangat rapat, jadi tidak tawarruk? Iya, bagaimana duduk yang kita lakukan ini? Kalau andai kata duduknya sangat rapat sekali, boleh nggak dengan iftiroz? Jumlahnya 2 rakaat kan? Iftiroz 2 rakaat. Padahal kita tadi bahas kita 2 rakaat dengan apa? Dengan tawarruk. Itu pendapat yang lebih kuat ya, untuk subuh, tahiyatul masjid, salat duha. Karena Rasul mengatakan bahwa atau Rasul mencontohkan bahwa ketika duduk yang di rakaat terakhir dengan tawarruk. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Tapi kalau memang terlalu padat sekali, boleh nggak kita iftiroz? Saya rasa mungkin bisa lah tawarruk ya. Tapi kalau betul-betul juga sangat darurat, ya tidak masalah. Sah sholatnya. Yang tawarruk sah, yang iftiroz sah. Sama-sama sah. Tapi kalau kita lihat pendapat yang lebih kuat, menurut saya, yang saya ambil ya, adalah dengan tawarruk untuk sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Bagi ikhwan dan akhwat atau ustadz atau ulama lain mengatakan kita dengan iftiroz, jangan tawarruk, iftiroz lebih kuat, silahkan. Itu pun sah sholatnya. Sama seperti telunjuk tadi kan, mau digerakkan tidak digerakkan sama-sama sah sholatnya. Ya, tapi pendapat yang lebih kuat menurut saya adalah berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, dengan tawarruk untuk sholat yang jumlahnya 2 rakaat. Jika kita habis tasyahud awal, kita hampir berdiri sampai tangan siap mau bangkit, sudah mengepalkan tangan di lantai, padahal kita cuma sholat 2 rakaat dan baru ingat, saya mesti bagaimana ya Ustadz? Iya, jadi sholatnya 2 rakaat, dia mau bangkit ke rakaat ketiga subuh ini,
Subuh aja lupa, Masya Allah. Subuh ini dia lupa, dia mau bangkit rakaat ketiga saking semangatnya. Jadi dia sudah mau bangkit ya. Kalau memang dia pas mau bangkit sudah bertumpu pada tangan tadi ya, dan belum berdiri tegak ya, dia bisa turun lagi ya, dan dia bisa kan sudah baca tahiyat tadi kan, tasyahud awal kan sama seperti tasyahud akhir. Kalau memang dia baca sampai seperti itu, sampai innaka hamidum majid, maka langsung dia salam saja ya, kalau bacaannya sampai innaka hamidum majid. Tapi kalau dia belum baca sampai innaka hamidum majid ya, ternyata dia bacanya cuma Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka ketika dia duduk lagi selesaikan itu ya, sampai innaka hamidum majid ya. Intinya apa? Dia baru ingat ya, setelah itu dia agak berdiri tegak begitu, mungkin belum tegak sempurna, bahkan belum baca surah Al-Fatihah, maka segera duduk. Masya Allah ya. Dan ini terjadi memang 2 rakaat saja lupa, bagaimana yang 4? Pak Ustadz, mohon nasihatnya, saya sering lupa rakaat sholat. Tuh kan, ini ibu-ibu semua ini. Saya sering lupa rakaat sholat. Ya, kenapa sering lupa? Kenapa tadi saya katakan? Terutama di akhir-akhir. Kenapa? Karena ibu-ibu pusing dengan uang yang tinggal sedikit dari 50 jutanya itu, yang dikasih sama suaminya. Ya. Kalau di awal-awal bulan, nggak pernah lupa. 3, 4, 4, 2, 2. Nggak pernah lupa jumlah rakaatnya. Karena di awal bulan baru menerima gaji ya dari suaminya. Begitu di akhir bulan tanggal 20 ke atas tuh, lupa ini, lupa itu. Enggak Bu, bercanda aja Bu ya. Di sini kan Masya Allah bagus semua lah. Tapi ternyata pertanyaannya lupa sering. Jadi gimana? Ya mungkin karena sering lupa ini gara-gara tidak mengupayakan bagaimana untuk bisa khusyuk. Ya, nanti kita akan bahas ya, insya Allah. Masalah tema sholat ini kita akan bahas terus ya, insya Allah. Bagaimana kiat untuk khusyuk. Ya, dan apa sesuatu yang dikatakan membatalkan sholat ternyata tidak membatalkan sholat. Ya, masalah sholat ini Masya Allah panjang sekali. Dan jadi bukan tata cara saja dari awal sampai akhir ya, tapi semua masalah yang berkaitan dengan sholat. Sampai ini sholat sunnahnya bagaimana, ya sujud sahwinya bagaimana, nanti sabar ya. Maka jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini. Ya, jadi kalau lupa tadi, upayakan ya untuk diingat-ingat selalu, maka konsentrasilah, minta doa sama Allah agar diberikan kemampuan untuk tidak sering lupa. Ya, fokus. Biasanya kalau yang lupa-lupa ini, karena dia sebelum sholat biasanya ya, sebelum sholat dia konsentrasi dengan hal-hal duniawi. Biasanya begitu. Habis nonton TV, drakor, sinetron, sandiwara, langsung takbir, Allahu Akbar. Itu biasa lupa tuh. Yang diingat apa? Drakor tadi. Jadi sebelum sholat dia sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga nanti dia lupa dengan jumlah rakaat. Ya, atau mungkin dengan kesibukan yang lain. Maka caranya supaya tidak lupa, pertama ya doa sama Allah. Yang kedua, sebelum sholat konsentrasikan, sebelum sholatnya konsentrasikan penuh 5 atau 10 menit lah sebelum sholat ya. Kita konsentrasi, lupakan perkara-perkara duniawi, fokus untuk ibadah. Insya Allah itu membantu sekali. Kemudian saya juga suka salah membaca bacaan sholat, yaitu bacaan tasyahud. Apakah harus mengulang kembali dari awal? Mohon pencerahannya Ustaz biar saya tidak salah lagi. Ya, bacaan tasyahud ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah, tiba-tiba lupa ulang lagi dari awal, tiba-tiba lupa ulang lagi dari awal. Ya, maka tadi saya katakan konsentrasi ya, lupakan, hindarkan masalah-masalah duniawi ya. Insyaallah sebelum sholat itu penting sekali menentukan bagaimana khusyuknya pada waktu sholat. Karena di sebelum sholat kita sudah menghilangkan berbagai macam pikiran tentang hal yang sifatnya duniawi. Ya, kalaupun salah ya kita perbaiki yang salah itu. Tapi kalau salah semua ya ulang lagi dari awal. Bacaannya salah semua ya ulang dari awal. Tapi kalau itu saja yang salah kita bisa ulang pada waktu itu saja. Gimana kalau di rakaat kedua baca doa lupa? Apakah diteruskan
atau ulang dari awal? Sama ya pertanyaannya. Akad kedua, baca doa. Doa yang di mana nih posisinya? Doanya lupa. Apakah diteruskan atau diulang dari awal? Doa yang mana? Kalau maksudnya tadi tasyahud awal, ya, salahnya pas di satu barisnya itu saja, ulang itu saja. Tapi kalau salah emang dari awal salahnya, maka diulang dari awal. Terakhir ya, Pak Ustadz, bagaimana duduk antara dua sujud untuk lansia yang sholat duduk di kursi? Bagaimana duduk antara dua sujud bagi lansia yang sholatnya duduk di kursi? Ya nggak ada. Seperti saya duduk di sini kan, ya duduk di kursi seperti ini, maka nggak ada tawarruk, nggak ada iftirosh. Ya karena dia sakit kakinya, mungkin dioperasi, mungkin juga luka, mungkin karena udah usia tua, ya maka posisinya ya dari awal sampai akhir ya duduk di kursinya. Nggak ada posisi namanya tawarruk atau iftirosh, ya karena kondisinya memang tidak normal sebagaimana yang lain. Taib. Sampai di sini ya pertemuan kita, insya Allah bermanfaat. Tolong artikel-artikel yang kita cantumkan tadi di Telegram di copy paste, di save ya, insya Allah dibaca dan dipahami kembali. Kita sama-sama mencari kebenaran dan melihat mana pendapat ulama yang lebih kuat, khususnya dalam masalah sifat sholat Nabi. Jadi nggak boleh taklid buta, tidak boleh apa kata ustadz, apa kata ini dan itu, tapi berdasarkan dalil mana yang lebih kuat untuk kita jadikan referensi kita. Dan ini adalah ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dan sholat merupakan ibadah yang pertama kali nanti akan ditanyakan kepada kita di akhirat. Maka coba diulang kembali dari awal, dari 4 pertemuan ini, sifat salat Nabi. Dan bagi yang ingin lebih detail lagi, contoh-contoh bacaannya ada di buku ini ya. Bacaan contoh tasyahudnya, bacaan contoh selawatnya, bacaan contoh, bacaan zikir ketika rukuknya, sujudnya, dan lain-lain. Ternyata ada beberapa referensi ya, beberapa pilihan. Silakan dibaca sendiri, dan kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Demikian sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.